Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pelajaran tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup kelas 3, subtema 4, Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Pembelajaran 5 dan 6. Oke, sebelum memasuki materi pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berbunga. 2. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan spora. 3. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. 4. Siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. 5. Siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Ya, kita memasuki ke pembelajaran 5. Yang pertama, percakapan. 2. Kata-kata baru dan artinya. 3. Membuat kalimat. 4. Pembagian. Oke, selanjutnya apa itu percakapan anak-anak? Iya, percakapan itu adalah kegiatan interaksi dua arah lebih dari dua orang, biasanya berbentuk dialog atau yang biasa kita dengar yaitu ngobrol ya. Itu adalah percakapan antara dua orang. Oke, di situ ada teks bacaan dialog antara siapa? Edo dan Lani. Apa ya yang mereka bicarakan? Ya, mereka membicarakan tentang perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan cara spora. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui arti kata baru dari dialog tadi. Apa saja ya anak-anak? Ya, kita dapat mencari arti kata baru itu dari KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, yang pertama ada kata apa? Ya, sejuk. Apa itu artinya sejuk? Iya, agak dingin, nyaman, atau segar. Yang kedua, spora. Apa itu spora? Alat penyerbukan pada tumbuhan paku-pakuan. Ya, selanjutnya paku-pakuan. Apa itu paku-pakuan? Iya. Ya, paku-pakuan itu seperti tanaman sejenis pakis ya. Selanjutnya biji. Apa itu biji? Isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh. Selanjutnya tanaman. Apa artinya tanaman? Ya, tumbuhan yang bisa ditanam. Oke, selanjutnya buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Yang pertama, tumbuhan paku-pakuan berkembang biak menggunakan spora. Yang kedua, pakis, termasuk tumbuhan paku-pakuan. 3. Mangga berkembang biak menggunakan biji. 4. Jahe dan kunyit termasuk tanaman obat-obatan. 5. Udara di daerah pegunungan terasa. Oke, selanjutnya perhatikan kembali teks dialog ya. Ceritakan menggunakan bahasamu sendiri, berbentuk paragraf ya. Misalnya cara perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora adalah salah satu beberapa sel, bisa haploid atau diploid yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dorman, hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu yang khas bagi setiap spesies atau jenis. Fungsi spora sebagai alat persebaran mirip dengan biji meskipun berbeda jika ditinjau dari segi anatominya atau evolusinya. Tumbuhan berbiji dipandang dari sudut pandang evolusi juga menghasilkan spora. Tumbuhan paku-pakuan menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora berbentuk bintik-bintik hitam di bagian belakang daun. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus ya anak-anak, sehingga dapat diterbangkan oleh angin dengan mudah.
Oke, tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan spora apa saja ya? Ya, ada 3 apa saja? Tumbuhan paku atau pakis, jamur, dan lumut. Nah, selanjutnya lani. Lani penyayang tanaman. Ya, di situ ada lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Oke. Selanjutnya, coba lakukan kegiatan merawat tanaman di lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam, menyiram tanaman, selain itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Oke, jika dilakukan bersama-sama akan cepat selesai. Oke, selanjutnya perhatikan soal latihan berikut. 364 dibagi 4. Iya, 364 dibagi 4. 36 dibagi 4 berapa? Ya, 9. Setelah itu dikali 9 dikali 4, 36. 36 dikurangi 36, 0. Lalu 4 turun. Lalu 4 dibagi 4, iya 1. 1 dikali 4, 4. 4 dikurangi 4, 0. Jadi 364 dibagi 4 sama dengan 91. Oke, selanjutnya latihan soal pembagian berikut ini. 444 dibagi 4 sama dengan titik-titik. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 4, 4. 4 dikurangi 4, 0. 4-nya turun yang belakang. Iya, 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 4, 4. 4 dikurangi 4, 0. 4-nya yang terakhir turun. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 4, 4. 4 dikurangi 4, 0. Jadi hasil pembagian 444 dibagi 4 sama dengan 111. Pelajaran 6. 1. Kegiatan mencangkok. 2. Contoh kegiatan membantu orang tua. 3. Pembagian. Oke, apa itu mencangkok tanaman, anak-anak? Dia berkembang biakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, setek, dan menempel. Oke, adalah cara paling mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, itu adalah tentang mencangkok, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Oke, lakukan langkah-langkah mencangkok. Apa saja alat-alat yang harus dipersiapkan? Yaitu pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Oke, cara mencangkok tanaman. Oke, yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Oke, lalu kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira 5-9 cm. Lalu selanjutnya tutup luka pada dahan dengan tanaman yang subur yang dicampur dengan pupuk kandang. Setelah itu bungkus tanaman dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat. Selanjutnya, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Oke, setelah akarnya tumbuh, anak-anak, tumbuh banyak potong cabang dari induknya. Oke, kemudian tanam di tempat yang
teduh. Nah, itu adalah cara-cara mencangkok tanaman. Oke, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Apa itu perkembangbiakan buatan? Iya, buat manusia ya. Yaitu apa? Mencangkok, stek, dan menempel. 2. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Kelebihannya apa? Tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Oke, yang ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Tanaman yang mana, anak-anak? Ya, tanaman yang berasal dari perkembangbiakan biji. Kenapa? Karena biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. 4. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas? Dikupas bersih? Iya, ditutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Pupuk kandang itu biasanya dari sapi, kotoran sapi, ya, kotoran kambing. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Berapa bulan? Ya, 1 sampai 2 bulan. Oke, teknik mencangkok itu banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Oke, Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap panen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Oke, anak-anak berarti harus ya di rumah. Ya, pekerjaan apa yang biasanya kamu lakukan untuk membantu orang tua di rumah? Apa anak-anak biasanya? Iya, banyak ya. Oke, di situ ada soal, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Siti? Iya, membantu ibunya menyirami tanaman. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, yang harus dilakukan Edo adalah iya, membantu ayahnya memegangi tangga. Jangan bermain layang-layang ya. Nah, membantu ayah. Oke, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk dari bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah iya, membantu dengan cara mengobatinya atau dibawa ke UKS atau namanya unit kesehatan sekolah. Oke, selanjutnya ada tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Oke, 180 dibagi 3. Caranya 18. 1 dibagi 3 tidak bisa. 8-nya turun. 18 dibagi 3 jadinya 6 dikali 3 18 ya 0 nya turun ya 0 dibagi 3 0 nya naik ke atas ya, lalu saat dikurangi 0 iya 0 dikurangi 0 0 jadinya 180 dibagi 3 sama dengan 60. Selanjutnya 144 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa ya, 14 turun. 14 dibagi langsung 14 dibagi 4 3 kali 4 12. 14 dikurangi 2 14 dikurangi 12 2. 4 nya turun 24 dibagi 4 iya 6 kali 4 24. 24 dikurangi 24 iya 0. Jadi 144 dibagi 4 sama dengan 36. Oke, di rumah latihan ya. Di situ ada 1 sampai 5. Anak-anak bisa mengerjakan. Oke.
Jangan lupa setelah menyimak video ini pembelajaran sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dari Pak Amin dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.